kami pada saat ini merindukan kembali firman-Mu mengobati kami. Firman-Mu akan menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Firman-Mu akan menyempurnakan pengharapan kami di dalam Dia Bapa. Terima kasih kiranya Engkau akan memberikan kepada kami hikmat, akal budi supaya kami dapat paham akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan pagi ini buat kami, maka kemenangan itu juga yang akan menyembuhkan jiwa kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan menyejukkan hati kami, firman-Mu akan mengobati kami. Lewat kebenaran firman-Mu kami tunduk dan taat kepada-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau urapi kami semua supaya kami dapat paham atas panggilan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih Bapak Gembala ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya perkenalkan diri, nama saya Stefanus Firdaus. Tahun 86 saya pernah ditugaskan di sini. Ya, tahun 86 waktu itu Bapak Gembala Saudara itu masih kecil. Ya. Mungkin kalau dulu berantem saya yang ngadep ke bawah, sekarang saya ngadep ke atas. Ya. Karena lebih tinggi beliau sekarang. Saya juga kaget baru pertama kali melihat beliau secara langsung. Selama ini via telepon, dan puji Tuhan ada Ibu Gito ya, namanya saya masih hafal, banyak jemaat-jemaat yang saya hafal namanya, tetapi untuk sekian tahun saya tidak pernah kunjungan ke sini ya, semenjak ada call itu saya bablas jadi orang sombong sedikit gitu saudara ya, nggak pernah mampir. Saya lebih dekat sama keluarga Bapak Ibu almarhum Pak Petrus ya, saya sampai detik ini masih akrab sama beliau, sama anak-anaknya ya. Semua anak-anaknya masih berhubungan baik sama saya walaupun kami berjauhan ya, tapi kami masih punya hubungan dekat persaudaraan di dalam Kristus ya. Mujizat pertama waktu saya pelayanan di sini ada waktu itu anak Pak Petrus yang bernama Mbak Ike. Ya. Saya habis bawa siang di sini, ya, Mbak Ike itu datang, Om saya baru pindah antara rel kereta tidak jauh dari sini. Oh iya, Om tapi di samping rumah saya itu Om ada satu keluarga 3 anaknya gila semua. Saya bilang saya belum pernah melayani orang gila, yang saya pernah layani orang-orang kaya. Agak bingung. Ya udah nanti kita berdoa dulu. Bapak Ibu, saya masuk ke sekolah Alkitab di Grace Bible School Bandung itu belum 6 bulan. Belum 6 bulan lalu diutus di sini. Gereja ini baru peresmian. Ya, saya 1 bulan kemudian gereja ini peresmian. Lalu oke, saya pelayanan di sini selama 6 bulan dan puji Tuhan saya mendapat banyak pesan dari jemaat di tempat ini ya, khususnya kaum muda. Saya banyak yang masih hafal ya, kayak Yohanes. Mana ada Yohanes di sini? Waduh, Yohanes. Kalau ketemu di jalan mungkin Pak Yohanes saya nggak kenal lagi ya, karena dulu kita sama-sama masih ganteng ya. Kalau saya tetap masih gitu ya, mana masih banyakan saya gitu ya. Umur saya 58 ya, September kemarin umur 58. Saya masih kuat nyetir dari sini sampai Denpasar, Lombok. Saya masih kuat menyetir sendirian, dan bukan karena kekuatan tapi karena anugerah Tuhan. Saya masih kenal Yanti ya, masih kenal Matius, Markus, Eko, Joko, masih kenal semua ya. Terakhir kalau nggak salah saya pernah ketemu Joko sekian tahun yang lalu gitu ya. Cuman saya minder ya, saya tuh lebih cenderung ke gereja-gereja yang kecil karena saya punya komitmen ya. Saya punya komitmen itu Bapak Ibu yang saya harus ambil udah sekian, hampir 22 tahun saya ambil komitmen itu. Kalau saya diundang, saya tidak akan mengambil PK-nya. Itu komitmen saya.
Karena waktu itu saya pelayanan, saya jadi koordinator umum di salah satu gereja di pusat Jakarta. Waktu itu saya melayani mudanya, kok ternyata kalau punya anak cowok itu kayaknya keren gitu ya. Kayaknya asik gitu kalau punya anak cowok. Saya punya anak 3, yang pertama cewek, udah menikah. Saya barusan dikaruniai cucu 1 tahun. Ya makanya Bapak Gembala kemarin mengundang minggu ketiga kemarin karena September ceria dalam di rumah saya. Istri saya awal September, saya di pertengahan September, cucu saya di akhir September. Jadi kita bikin sepakat di September akhir kita bikin acara ulang tahun. Makanya bisanya sekarang. Lalu Bapak Ibu Saudara, untuk menyingkat nanti kelamaan kesaksiannya. Bapak Gembala, saya bersedia untuk diundang tanpa dibayar. Saya udah mengambil komitmen, saya akan memberi penyemangat kembali di gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Brebes. Ada mujizat-mujizat yang terjadi waktu saya di sini. Ambil satu cerita di dalam Yosua pasal 6. Kitab Yosua pasal 6, tolong. Kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 4 saja. Tolong slide-nya. Bisa. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kalau udah saya udah bangkit berdiri, saya akan baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu baca ayatnya yang kedua. Kita saling bergantian, nanti ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Ayat 1. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat yang kedua bersama-sama, 1, 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat yang keempat bersama-sama, 1, 2, 3. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Puji Tuhan, silakan. Saya dikaruniai 3 anak, ya. Yang pertama Stetika Meliana, sudah menikah. Yang kedua Maria Priscilla, sekarang sudah bekerja di salah satu sekolah Kristen terkenal di Kota Harapan Indah. Yang ketiga ini seorang anak cowok. Makanya saya mengambil komitmen kalau anak saya cowok yang ketiga ini, saya komitmen Tuhan, saya diundang gak akan mengambil PK. Itu istri saya bilang, enggak, anak gua cukup, capek saya ngurusin. Lu capek, gua juga capek, saya bilang ya. Kalau enggak, gua ganti biangnya. Saya bercandain, saya ganti biang gitu ya Bapak Ibu. Yaudah, kalau lu ganti biang, gua buka nih setiranya. Enggak, langsung saya berdoa, Tuhan, kalau anak saya laki-laki ini, saya komit, saya tidak akan mengambil PK. Puji Tuhan, anak ketiga laki. Sekarang sekolah di School of Business Quick Yanti di Jakarta semester akhir. Dia sedang magang di Astra. Mantu saya juga staf dari accounting audit di Astra juga. Kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu, saya sudah mengunjungi kota Yeriko 2 kali. Ya, saya sudah mengunjungi kota Yeriko 2 kali. Lalu tahun ini saya sudah 8 negara. 8 negara saya keluar terus. Yang terakhir kemarin 3 negara, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bulan 7 kemarin saya ke 7 sidang jemaat Tuhan yang ada di Suratan Kitab Wahyu. Bulan 3 kemarin saya ke Israel yang 2 kali.
Yeriko juga. Lalu di sana ada seorang yang penasaran seperti apa kataan Yesus itu. Siapa namanya? Orang yang pendek? Sakeus. Nah, waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus yang pendek ini penasaran seperti apakah gerangan tokoh yang mengatakan dia adalah juru selamat itu. Sakeus itu naik ke pohon apa namanya? Ada yang mengatakan pohon ara. Tetapi Bapak Ibu, pohon yang dinaikin Sakeus itu sampai detik ini masih ada dengan diameter kita harus bertiga pelukan. Pohon itu masih ada. Lalu orang Israel menamakan pohon itu bukan pohon ara lagi, tapi orang Israel menamakan pohon yang Sakeus naik itu dengan kata sikamor, yang artinya bahwa setiap orang yang berkeinginan, orang yang merindukan melihat Yesus akan mengalami perubahan. Artinya pohon itu mengatakan sikamor, bahwa orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kota Yeriko waktu Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebelum mereka sampai ke kota Yerusalem, mereka harus melewati yang namanya kota Yeriko. Saya sudah 2 kali ke kota Yeriko, saya melihat ya memang penuh dengan misteri di sana gitu, Bapak Ibu. Saya mempelajari semua apa yang difirmankan oleh Tuhan di sana, bahwa di situ setelah bangsa Israel ini akan masuk melewati kota Yeriko penduduknya, rajanya menutup benteng-benteng semua, sehingga orang Israel tidak bisa lewat, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Kita berbicara tentang Yeriko pada saat ini. Apakah Yeriko itu? Mungkin Bapak Ibu mengalami masalah seperti Yeriko, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya usaha ini gak pernah bangkit-bangkit, sepertinya sakit ini tidak pernah sembuh, sudah lari ke sana, sudah lari ke sini, gak sembuh-sembuh. Ada satu hal yang perlu kita akan pelajari bersama-sama, bahwa Yeriko itu bisa runtuh oleh karena ketaatan. Apa Bapak Ibu? Ketaatan. Saya mungkin melihat Bapak Ibu yang lama-lama ini, saya kalau ketemu di jalan kemungkinan kurang hafal ya. Ketemu Ibu Gito yang sudah rentan begini juga mungkin saya bilang nenek-nenek rentan ya. Tetapi jangan salah, tadi Ibu Gito tadi mengingatkan memori saya waktu saya di tempat ini ya, tahun 86 ya. Saya baru sekolah Alkitab, baru belum nyampe 6 bulan, lalu ditugaskan ke sini. Yang mujizat pertama terjadi itu ya, ada gereja HKBP di depan ya. Saya itu sampai detik ini orang yang terobsesi dengan terobosan, karena saya yakin bahwa orang yang punya terobosan adalah orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Jemaat sekolah minggunya HKBP itu masuk sini semua Bapak Ibu. Saya jemputin satu-satu. Begitu anak sekolah minggu HKBP udah penuh di sini, baru mereka berpikir, oh anak sekolah minggu saya masuk ke GPPS semua. Mereka kalau kabur. Akhirnya apa? Bikin sekolah minggu di HKBP. Ini anak sekolah minggu sebagian udah pindah ke sono. Tapi mujizat yang terbesar itu waktu baik itu, oh saya baru pindah. Oke, ayo selesai doa siang kita berangkat. Buset tuh, saya baru kali ini berhadapan sama orang gila. Begitu masuk yang namanya Dewi ya, ketawa. Yang satu lagi lincah-lincah gemulai begitu. Yang satu yang botol itu ada di bawah kolong ranjang. Nah, Ibu Soeharti ya namanya ya, Soehartini. Akhirnya Bapak Ibu, karena perbuatan orang Kristen itu nyata bahwa di dalam kekristenan itu ada kasih. Ya saya ladani Bapak Ibu. Begitu dilayani Ibu Soehartini itu akhirnya masuk Kristen. Sempat dibaptis ya.
dibaptis kalau nggak salah ya. Sempat dibaptis kalau nggak salah, kematiannya juga ada Kristen kalau tidak salah saya dengar gitu ya. Salah satu anaknya yang bernama Dewi itu, itu ada Mbak Susan, Mbak Cici, ini kita rame-rame ke sono ya. Saya masih punya kenang-kenangan ya, ini dicakar sama si Dewi, Sri namanya Sri ya. Ini saya dicakar masih ada bekasnya ya. Waktu saya datang, saya masuk rumahnya, saya bilang, Tuhan, gak ada orang yang lebih waras lagi Tuhan, bawa ke rumah orang kaya gitu ya, jangan diserahin ke sini gitu. Saya ini kan belum apa-apa, baru sekolah 6 bulan, lalu ditugaskan ke sini ya. Yang saya bikin nangis di sini ada, kalau saya nyapu, saya kan nggak pernah nyapu dari sini tugas sampai depan itu tugas saya. Sakius bagian belakang, saya bilang mau melawan, dia udah tua gitu ya, sesama pengerja. Itu kalau nyapu dari sini sampai sana itu tangan saya sengklek ya, nyapu. Lagu yang terkenal yang saya rubah dulu itu di sini ada, Kukalakan musuh dan melompat pagar gitu ya. Karena saya waktu itu kalau malam itu keasikan ngobrol sama keluarga Pak Petrus itu padahal bukan di ruangan. Kita menggelar tikar ya di rumput kalau malam, yang sekarang jadi rumah sakit itu asal Mas PM itu. Jadi saya ingin asik yang kita cerita-cerita. Saya kadang-kadang pulangnya kemalaman. Jadi satu pintu gerbang itu digembok. Makanya Kukalakan musuh dan melompat pagar, itu sepedanya juga loncat ke pagar. Karena ditutup pintu gerbang. Tapi pelayanan itu mengasihkan Bapak Ibu. Akhirnya itu gimana? Pak, gimana caranya kalau si Sri ini harus apa yang saya jalani gitu. Akhirnya saya mengundang teman satu sekolahan pengerja waktu itu yang ada di Kelapa, di Bungo ya. Saya bilang, Pak Ramot, saya masih berhubungan baik dengan Pak Ramot sampai sekarang. Sini, saya punya pelayanan 3 orang gila. Nah, kalau lu ditendang, dicakar, masih selamat. Kalau gua nggak selamat, waktu itu saya masih kurus. Ya. Oke, datang ke sini, kita beramai-ramai ke rumahnya Ibu Suhartini. Saya ajak Ibu Suhartininya duduk. Saya bilang, Tuhan, ngapain lagi nih orang ini? Udah badannya penuh dengan lumpur, ini tidurnya di bawah, ya di tanah. Mujizat pertama saya di sini. Lalu, udah, saya bilang, Wat, saya pikir lu doain bagian kaki. Nah, saya kan tahu kalau Pak Ramon itu kan waktu itu badannya besar. Kalau lu ditendang, mending. Kalau gua ditendang, mental gua keluar. Udah gantian. Saya doain bagian kepalanya, Pak Ramon pegang kakinya. Dan saya sampai punya kenang-kenangan dan Sri itu sampai dicakar ini saya. Dan akhirnya dia bangun, kita mandiin. Pelayanan kita dulu seperti itu, cara jiwa Bapak Ibu. Kita mandiin. Saya ingat di sekolah Alkitab baru saya namanya mengalami cuci piring. Saya lihat ibunya punya sepet kelapa itu, dia buat cuci piring. Saya bilang, oh pinjem bu, saya bilang pinjem. Itu anaknya saya gosokin semua, satu bodinya gitu. Ya. Terus rambutnya begitu disemit, punya kemana-mana. Saya bilang, San, ini bagian dulu San, saya bilang. Ini ada sesan di sini. Ini bagiannya, Mbak Sri bagian dalamnya, yang bagian saya udah selesai. Akhirnya Bapak Ibu, sekian bulan kita layani penginjilan seperti itu efektif kalau itu juga masih terjalan di tempat ini. Amin. Ini saya mau tanya, ini bangku yang kosong tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab gembala atau tanggung jawab domba? Gembala itu akan melahirkan gembala, domba akan melahirkan domba. Nah, waktu bangsa Israel akan masuk ke kota perjanjian, untuk masuk ke kota perjanjian yang Tuhan janjikan, ini kita masih berjalan Bapak Ibu. Bahwa mujizat itu tidak pernah berhenti untuk kita semua. Mujizat itu tidak berhenti kalau kita tidak mau berhenti. Mujizat
begitu dipeliharanya situs daripada pelayanan Tuhan. Waktu bangsa Israel mau masuk ke kota Israel, tidak ada seorang pun untuk keluar dan masuk, tertutup sama sekali. Lalu ayat yang kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Ada kata kutipnya, ada kata kutip itu, ketahuilah bahwa di situ kita harus banyak mendengar, harus banyak mendengar. Ketahuilah, aku siapa di situ? Allah akan menyerahkan ke tanganmu Yeriko. Saya tahun ini 8 negara. Ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Sekarang saya nggak full time, saya part timer pelayanan. Saya semenjak COVID, seorang teman saya, seorang owner ngajak saya join. Lalu melihat kinerja saya ditarik ke dalam, saya masuk manajemennya, saya diangkat menjadi manajer maintenance building. Ya, terus saya juga dipercayakan sama beliau untuk memimpin anak-anak muda, itu 99 orang, secara keseluruhan itu 270 orang. Waktu saya pelajari, saya ini kan kalau memimpin orang nggak mau banyak-banyak, 5-6 orang aku bisa bekerja. Waktu saya dipercayakan 99 orang untuk di bawah saya gitu, ya, saya banyak mengadakan yang namanya reformasi. Semua bidang saya pangkas habis-habisan, sampai di bagian transportasi itu pada marah sama saya, marah-marah sampai 40 orang transportasi itu semuanya dibikin benci sama saya. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kayaknya saya nggak cocok nih kerja di sini. Hati nurani saya berkata begini, kebencian, fitnah itu bukan oleh karena suatu kesalahan, tetapi karena kamu terlalu bersetia. Amin Bapak Ibu. Amin. Berapa bulan yang lalu saya diundang untuk melihat motor sebuah kantor. Lalu salah satu orang yang membenci saya itu mau jual rumah. Saya tinggal di kota Harapan Indah, kota 32.000 hektar, ya. Di situ 70 gereja. Kalau Bapak Ibu nanti mampir ke kota Harapan Indah, jangan lupa kontak saya. Saya akan ajak Bapak Ibu keliling wisata ngitungin gereja. Ya. Saya tinggal di kota Harapan Indah, itu gerejanya satu komplek perumahan itu 70. Ya, cuman yang nggak ada GPPS. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen punya cabang di sono, nanti saya bantu. Ya. Ya. Ini benar-benar diporsil ya. Cuma harus berkembang. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, orang yang membenci saya ini memfitnah saya. Kemarin itu mau jual rumah. Lalu tahun lalu dia bilang, Pak, bilang sama owner, saya mau jual rumah. Berapa? 450 juta. Ya, saya sampai. Bapak Ibu, sekian bulan saya habis ngecek salah satu kantor, saya keliling. Ya, saya ini hobi naik motor. Ya, dulu saya itu belum mengalahkan namanya Markus, terus Eko, ya, itu belum pernah saya kalahkan balapan motor. Saya sampai detik ini masih punya motor besar, masih hobinya ngebut, bawa mobil ngebut juga. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, begitu saya naik motor, saya satu ke titik rumahnya mau dijual 450 juta itu, dibuk, ya. Saya telepon, Wihan, ini rumah tuh ya? Iya, Pak, gimana Pak? Udah Pak, itu termasuk murah, 450 juta aja Pak.
mungkin saya ini pria modis, ya, pria modal diskon. Saya bilang begini Bapak Ibu, kalau 225 gua bayarin, gua nggak bisa, masa turunnya 50%, gua pria modis. Wah Bapak Ibu, dia nggak ngerti pria modis itu apa gitu. Lalu besoknya dia telepon sama owner, dia bilang, oh itu Pak Stefanus mobil rumah saya diskon 50%. Ya kamu kasih tau nggak? Bapak Ibu lihat, harga rumah dari 450 juta, dealnya itu 225 cash dihuk lagi. Kalau Tuhan kalau sudah membuka, dia akan buka. Amin. Nah, waktu bangsa Israel ini mau masuk dicegat untuk sampai masuk ke tanah perjanjian itu, Tuhan katakan di dalam ayat berikutnya, kita akan baca ayat berikutnya, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bahwa kehidupan kita yang kalau kita berada di dalam tangan Tuhan, apapun yang kita akan lakukan, kalau Tuhan itu sudah mengizinkan, maka Tuhan akan memberikan. Tahun kemarin saya punya cucu. Ya, begitu saya lihat ini punya mantu besar tinggi tapi nggak bisa bawa mobil. Saya punya mobil untuk transportasi pekerjaan saya. Ya. Lalu saya bilang sama anak saya ini punya cucu pertama. Saya bilang, kamu loh, waktu kamu lahir, kamu tuh diberkati Tuhan. Semua pengusaha datang pada ngasih berkat buat kamu. Saya bilang sama anak saya, ya mau gimana Pi? Panggilnya mami papi supaya kalau makan tempe nggak ketahuan. Ya. Panggilnya mami papi. Ya Pi, gimana Pi? Ya udah gimana? Kalau saya sih nggak mau loh anak. Kamu belum pernah naik angkot. Kamu belum pernah naik ojek. Dulu kamu begitu kamu lahir, kamu langsung diberkati walaupun mobil perang kayak 1000. Lalu Bapak Ibu, saya bilang sama teman saya, gua mau punya cucu nih, gimana ya? Cucu gua lahir nanti September akhir. Gua pengen punya mobil buat cucu gua, transportasinya jangan pakai mobil gua. Gitu, ngomong sama owner saya, teman saya. Ya terserah lu. Oke? Telepon tuh teman saya yang ada di asrama. Gua pengen punya mobil buat cucu gua. Lu kasih gua yang murah-murah dah. Bapak Ibu, akhirnya apa? Semua diproses tanpa ada halangan sedikit pun, hanya rugi 2 juta. Itu kredit 11 bulan. Semua ada pembukaannya. Prosesnya kan apa Bapak Ibu? Ini kembali lagi ya. Ini kita bernostalgia. Nanti Bapak Gembala nggak usah takut mengundang saya, nggak usah dibayar pun saya masih bersedia untuk melayani di tempat ini. Sejarah saya membuka nurut kata Tuhan itu karena ada proses. Maka ikut Tuhan itu jangan banyak protes. Ikut Tuhan itu harus mengalami proses. Benar nggak? Benar nggak? Ini waktu saya jadi pekerja BPPS Jakarta, saya itu dikesawin sama ibu-ibu. Biasalah ibu-ibu di sini juga ada. Dulu itu saya dikenal-kenal, kamu cocoknya sama ini. Oh enggak, cocok ini. Ada berapa kelompok? Ada beberapa kelompok ibu-ibu ya. Yang ini sama yang ini jangan, sama yang ini aja gitu. Akhirnya nggak jadi semua. Ya. Karena saya pengen sendiri dulu. Dikenali ibu-ibu. Ya. Seorang gereja, saya tinggal di Pastori. Tiga rumah dari Pastori itu rumahnya kaum muda. Jadi ibu-ibu cek sawit saja. Ternyata saya lihat ini anak boleh lah gitu, boleh juga gitu. Terus dia kerja accounting keuangan Golden Truly. Ya menopang lah buat pekerja gitu loh. Kalau nggak ada PK ya kipas-kipas sedikit gitu ya. Pikirannya seperti itu. Mamanya nggak setuju. Dia bilang gini, lu pekerja mau dikasih makan anak gua. Kalau anak kita sepakat makan pasir ya kita makan
buang di dalam gereja, seharian berdoa tahu. Akhirnya Bapak Ibu, ini kayaknya ini peluang. Saya telepon, lu di mana? Udah lembur. Saya bilang sama mama, udah tenang tante, saya bertanggung jawab kalau ada terjadi sesuatu apapun. Kayak ini Spiderman, kayak Superman. Begitu udah nyampe, ini tante ternyata lembur tante. Di situ baru terbuka. Nikah, Bapak Ibu nikah nih. Nanti malam mau nikah. Besok pagi mau nikah. Malamnya itu baju pestanya, mamanya disobek-sobekin. Wah, saya bilang ini tantangan pertama. Jadi mamanya itu nikah di restoran Flora Jalan Gajah Mada Jakarta itu, Bapak Ibu. Jadi emaknya itu waktu di pelaminan nggak pakai baju pesta. Terus bapak tiri saya juga sakit, mama saya juga sakit. Itu di pelaminan itu 3 orang itu udah cemberut semua kayak pepaya cuma. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tantangan apa lagi nih, saya bilang. Oke, begitu kontrak, begitu nikah, saya kontrak rumah neneknya, saya bikin gereja GPPS Cengkareng. Neneknya karena tinggal sendirian, rumahnya besar, saya kontrak bersama cucunya, saya jadikan gereja GPPS Cengkareng. 2 tahun di situ, Bapak Ibu. Malamnya nih saya habis pelayanan pemuda, saya bilang sama istri saya, yuk makan di luar yuk, ini ada kolektor lebih. Makan di luar, ada habis makan masih ada sisa uangnya. Udah, lu beli tespek di sana, siapa tahu aja Tuhan kasih. Malam itu di tespek, gak ada hasil, gak ada hasilnya. Begitu pagi-pagi saya mau pelayanan jam 8 pagi, saya udah siap-siap, udah mandi, bangun doa, jam 5 bangun, berdoa, terus nanti pelayanan minggu. Habis mandi, saya melihat tespek itu di meja. Begitu saya ini berhasil nih. Saya bilang, wah loncat, itu saya sambil lari-lari, itu handuk terbuka, keluar. Neneknya untung nggak keluar, untung jemaat belum datang. Aku senang, saya loncat bahwa saya akan punya anak. Selesai khotbah, begitu khotbah, neneknya di kamar, karena neneknya bukan sealiran sama GPPS. Neneknya itu di kamar ngedengar kalau cucunya kesaksian, puji Tuhan teman-teman semua jemaat GPPS Cengkareng, terima kasih doanya, saya sekarang hamil, puji Tuhan. Saya khotbah semangat terus. Selesai khotbah, Bapak Ibu tahu, neneknya Manus, lu sekarang juga keluar ya, rupanya nggak gue kontrakin lagi untuk jadi gereja. Bayangin Bapak Ibu, dia sudah mendengar bahwa cucunya itu dia akan punya cicit, berarti ya, benar ya? Diusir mentah-mentah pada saat itu juga. Saya bilang sama jemaat, oh Tuhan, cobaan apa lagi? Udah selesai, udah gini aja, kita terfokus untuk pelayanan. Jangan perhatikan diri saya, perhatikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan sama kita semua. Saya punya jemaat 25 orang, anak-anak muda semua. Perhatikan pekerjaan Tuhan, jangan sampai dia terganggu. Saya bisa tinggal di mana juga, di kolong jembatan pun saya juga bersedia kalau itu diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sepertinya tertutup. Akhirnya saya bilang sama istri, gimana nih cari kontrakan, gak ada hari ini. Hari ini juga lu harus keluar dari rumah gua. Itu neneknya bilang. Ada nenek-nenek seperti ini di sini? Ada nggak? Yang nggak sayang cucunya ada nggak di sini? Nggak ada ya.
gak ada pemali-pemalian. Kalau dia memang dikehendaki Tuhan, dia dikasih Tuhan, gak ada yang gak sempurna. Akhirnya tinggal di rumah mertua 4 bulan 3 kilo saya turun berat badannya, ramping semua karena kesel sama mertua. Oke, gimana ceritanya ini saya bilang? Kayaknya gua daripada mati berdiri, gua juga baru kerja nih, saya bilang, baru melamar suatu perusahaan, cukup buat makan saja, pelayanan. Lalu coba kita ke rumah orang tua saya di Tanjung Priok. Pindah, baru mau pindah, itu papa tiri saya bilang, lu ngapain di sini? Lu kan anak gede, gak boleh kontrak, gak boleh tinggal serumah lagi. Oh Tuhan, lihatlah daku, gitu. Saya bilang sama istri, gua nggak mau ya, lu melarat anak gua susah. Hari ini juga gua udah berdiri, gua berjanji sama Tuhan, pasti dia sedia. Bapak Ibu yang terjadi apa? Ada klinik bekas rumah bersalin, ya itu kosong, dikontrakin sama saya murah banget. Saya bilang, ini kalau kita buat kebaktian ini cukup ini. Anak itu lahir, tiap malam digodain kuntil anak, tiap malam cekikikan di belakang rumah karena bekas rumah bersalin. Saya nangis setiap malam. Saya sampai bilang ini, Pak, itu anaknya baik Pak, bakar garam aja Pak, saking bloonnya bakar garam, lupa sama Tuhan, bakar garam, karena anaknya sering nangis. Saya nangis, saya doa puasa sama Tuhan. Saya bilang, waktu itu pas dia lahir krisis moneter tahun 98. Itu krisis moneter, saya baru bekerja setahun, dengar-dengar mau di PHK, saya juga masuk di otak. Saya sampai lemas sawat. Saya bilang, aduh Tuhan, cobaan kok silih berganti ya Tuhan ya. Sepertinya mau masuk ke tanah perjanjian itu kok ada rintangan tembok yang saya harus runtuhkan. Yang kita harus runtuhkan itu egoisnya kita terlebih dahulu. Amin. Amin Bapak Ibu. Anak itu 1 tahun dia krisis moneter, saya sekonyong-konyong pada saat itu bisa kebeli rumah di Kota Harapan Indah. Saya bilang, gua punya anak 3, rumah gua juga ada di Kota Harapan Indah juga harus ada 3. Gua nggak mau ya anak gua diusir sama mertuanya, gua nggak mau ya cucu gua juga ikut melarat. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan berkati saya. Terakhir saya mengambil komitmen, kalau anak laki saya tidak akan pernah mengambil nikah. Sampai detik ini anak ini udah umur 22 tahun. 22 tahun saya tidak pernah mengambil nikah. Karena apa? Komen. Nah, waktu bangsa Israel akan mendekati kota Yeriko, Tuhan bilang apa? Kelilingilah kota itu 1 kali dalam 1 hari. Benar? Bacain. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Tapi kalau Bapak Ibu baca ke bawah lagi ayat-ayat tersebut, mereka mengelilingi kota itu sambil diam. Untung loh, jemaat GPPS Brebes itu nggak ikut. Kalau ikut berisik nanti. Tahu nggak, Bapak Gembala itu begini loh. Benar nggak? Sayangnya jemaat GPPS waktu itu mengelilingi kota Yeriko nggak ada yang ikut. Itu perintahnya untuk mengelilingi, meruntuhkan kota Yeriko. Mereka mengelilingi itu dalam 1 hari, 1 kali dengan berdiam. Artinya Tuhan akan memberikan cara kita berperan. Tuhan akan merepresikan bahwa kehendak Tuhan harus dilaksanakan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Pemimpin sejati itu orang yang merelakan waktu dan hobinya untuk orang-orang yang dipimpinnya. Itu Yosua sendiri, imam-imam, waktu mereka mengelilingi kota itu, hari pertama 1 kali diam, biar Tuhan yang berbicara. Disitulah refleksinya
seorang imam harus membawa